Hai, selamat pagi teman-temanku semua. Untuk semua jemaat anak GKI Sulung, anak-anak sekolah minggu GKI Sulung, dimanapun kalian berada. Ya, salam sehat, penuh sukacita. Wah, puji Tuhan loh, kalau di pagi hari ini Kak Dodi masih diberi kesempatan untuk menyapa kalian semua di dalam ibadah YouTube pada hari ini. Nah, kiranya Kak Dodi berharap dan berdoa bahwa kalian semua untuk anak-anak sekolah minggu tetap dalam kondisi badan yang sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit, termasuk yang sedang melanda negara kita saat ini, yaitu apa? COVID-19, ya. Ada yang beda nih dari Kak Dodi. Apa ya yang beda ya? Oh, Kak Dodi pakai kostum berbeda pada hari ini. Ada apa ya teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak? Ada apa ini? Kok Kak Dodi pakai kostum khusus? Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Kalau Kak Dodi main drama, biasanya pakai kostum ini, walaupun berbeda warna. Ini adalah kostum murid Tuhan Yesus. Wah, ada apa ya Kak Dodi pakai kostum ini ya? Oh iya, sebentar lagi ada acara besar. Apa itu? Betul sekali, Paskah. Ya, dan di hari ini adalah masa Prapaskah yang pertama, tanggal 6 Maret ya. Teman-teman, ingat enggak masa Prapaskah ini masa apa? Ini adalah masa-masa kita memperingati Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa kesesarannya ya, masa-masa sebelum Tuhan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari Minggu, hari Paskah. Ya, kalau dulu pada saat kita masih ibadah di gereja, banyak kegiatan kita lakukan pada masa Prapaskah ini. Nah, kakak berharap walaupun kalian tetap di rumah saja, perbanyaklah berdoa, semakin rajin membaca Alkitab, dan berbuatlah baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Ya, semakin giat melakukan kegiatan baik. Ya, teman-teman. Yuk, mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam ibadah lebih baik lagi. Ya, kita berdoa dulu yuk sebelum kita menjalani pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kali pimpinnya dalam doa ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk menjalani ibadah kami walaupun secara online. Biarlah ibadah yang kami jalani Tuhan, walaupun kami harus di rumah saja, kami tetap dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepada Tuhan. Layakkan pujian kami, layakkan doa kami, dan biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, oke. Mari teman-teman kita mempersiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Ya, kakak akan putarkan lagu pertama, pujian kita. Adik-adik tetap semangat ya memuji Tuhan. Ya, jangan bikin kendor, harus tetap semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Ya, mari kita dengarkan lagu yang pertama. Ayo.
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Nah, pujian pertama sudah kita nyanyikan. Semoga dengan segala kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan, apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke teman-teman, di dalam masa prapaskah ini biasanya kita yang dewasa, orang tua kalian itu melakukan banyak hal. Ada yang melakukan puasa, ada yang semakin rajin berdoa, menambah waktu untuk membaca Alkitab, dan semakin rajin untuk berbuat baik. Nah, bagi kalian, apa sih Kak perbuatan baik harus kami lakukan Kak di dalam masa prapaskah ini? Oh, banyak sekali ya. Kalian bisa membantu orang tua kalian di rumah, ya, bisa membantu adik di rumah, bisa membantu kakak-kakak di rumah, ya, juga bisa berbagi berkat bersama dengan orang-orang di sekitar kalian, ya. Banyak hal berbagi berkat. Kalian bisa berbagi memberikan minum kepada mungkin orang yang membersihkan lingkungan kalian, tempat tinggal kalian, ya, mengangkut sampah. Kalian tidak apa-apa, bisa berbagi kue, berbagi minum. Silakan teman-teman, ya, perbanyaklah perbuatan baik di dalam masa-masa prapaskah ini. Masa prapaskah ini akan kita jalani selama 6 minggu. Wow, cukup lama ya teman-teman. 6 minggu, kurang lebih 40 hari. Ya, 6 minggu itu kurang lebih 40 hari. Ya, perbanyaklah perbuatan baik kepada orang-orang yang berada di sekitar kalian. Oke? Mari kita masuk ke dalam pujian kedua. Ya, tetap bersemangat, tidak kalah semangatnya dengan pujian pertama tadi. Ya, kita naikkan pujian kita yang kedua ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi, dengan segala kesungguhan hati kita, agar apa yang kita pujikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya, mari kita naikkan pujian kedua. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berkali
Yeay! Pujian kedua sudah kita nyanyikan. Ya? Nah, habis ini apa lagi, Kak? Apa yuk? Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ya. Ya, teman-teman, jangan hanya firman Tuhan itu didengarkan saja loh ya. Ya. Kalian masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak begitu ya, teman-teman ya. Mendengar firman Tuhan itu kalian renungkan, kalian pikirkan, dan kalian simpan dalam hati kalian, dan kalian berdoa kepada Tuhan agar firman yang kalian dengar, kalian dapat menjadi pelaku firman yang taat kepada Tuhan. Ya, mencoba teman-teman. Setiap firman yang sampai kakak sekolah minggu kalian dengar dengan baik-baik, kalian pikirkan baik-baik, dan kalian simpan dalam hati kalian baik-baik, ya, dan berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kalian dan Kak Dodi untuk menjadi pelaku firman yang taat. Ya, persiapkan Alkitab kalian, ya, baik Alkitab buku ataupun Alkitab yang ada di HP kalian masing-masing. Mari kita mendengar firman Tuhan dari kakak sekolah minggu yang akan mengajar. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Kak Devi di Ibadah Anak GKI Sulung. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama. Apa itu Minggu Prapaskah? Minggu Prapaskah adalah minggu-minggu di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut Paskah. Nah, menyiapkannya gimana ya Kak? Apakah harus potong rambut baru gitu ya, punya rambut baru, baju baru begitu? Bukan teman-teman, di dalam minggu ini kita akan belajar, kita lebih mendalami firman Tuhan ya, kita lebih mengenal tentang pengorbanan Tuhan Yesus itu bagaimana, siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya ya. Nah, banyak sekali yang akan kita pelajari di dalam Minggu Prapaskah nanti ini ya. Ada berapa minggu? Ada 6 minggu ya teman-teman, ada 6 minggu Prapaskah, terus baru kita memasuki Minggu Paskah ya. Oke, siapkan diri kita, siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah teman-teman, hari ini firman kita diambil dari Yohanes. Nah, Yohanes itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru ya. Oke, kita baca dari Yohanes 3. Wah, ini cukup panjang sekali nih ya. Nggak apa-apa ya. Tetap bersemangat, tetap bersukacita karena kita mau baca firman ya. Kalian kalau nonton film bisa lama-lama. Kalau main game apalagi bisa lama-lama juga. Baca komik, wah bisa sampai berjam-jam. Kak Devi kalau baca buku bisa sampai berjam-jam ya. Seharian penuh baca buku ya nggak apa-apa ya. Oke, yuk teman-teman semangat. Kita siapkan ya. Kita siapkan Alkitabnya, Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai 21 ya. Kita baca ya. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat ke-8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian bacaan firman Tuhan. Di sini kita dengarkan penjelasannya apa ya? Kok panjang sekali? Ya, no problem ya. Habis ini Kak Devi jelaskan maksudnya apa ya dari percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, cukup panjang ya tadi ayatnya. Oke, gak apa-apa. Sekarang kita akan belajar apa sih yang dibicarakan oleh Nikodemus dan Tuhan Yesus begitu ya. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya, Nikodemus itu siapa gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di ayat yang pertama, Nikodemus adalah orang Farisi. Kita tahu juga bahwa orang Farisi itu tidak suka sama Tuhan Yesus ya. Nah, dan tidak hanya Farisi, tapi dia juga apa? Dia adalah seorang pemimpin agama. Agama apa? Agama Yahudi ya. Makanya mungkin dia ketemu Tuhan Yesus malam-malam supaya nggak diketahui oleh teman-temannya gitu ya. Nah, teman-teman, di sini Nikodemus itu sangat senang karena dia akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia mungkin mau belajar lebih lagi tentang siapa sih Tuhan Yesus itu ya, apa yang dikerjakan dia gitu ya. Nah, di ayat yang berikutnya dia semestinya sih dia sudah mengakui gitu ya, dia mengerti siapa Tuhan Yesus ya. Karena dia bilang begini di ayat yang kedua, dia bilang,
Tapi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Nah, dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Kenapa? Ya, mungkin dia sudah melihat segala mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena di sini dia bilang bahwa apa? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu kalau apa? Ya, kalau Allah tidak menyertainya. Nah, Nikodemus mestinya sudah tahu ini ya, dia sudah mengerti siapa ini Tuhan Yesus begitu ya. Nah, Tuhan Yesus menjawab di sini ya, kalau kita lihat, kita lanjutkan. Tuhan Yesus jawab gini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus pusing. Aduh, gimana caranya? Gimana saya bisa dilahirkan kembali? Saya sudah tua, ya. Apakah masuk perutnya mama lagi begitu ya, teman-teman? Nah, semestinya tidak seperti itu gitu ya. Bukan itu maksudnya Tuhan Yesus, ya. Dia harus dilahirkan kembali. Lahirnya bukan dari mamanya lagi, tapi lahir di dalam roh gitu ya. Hidup di dalam roh, ya. Kita bikin simpel aja. Kita bikin simpel itu begini. Ketika kita jadi orang Kristen, ya, kita ini kan dibaptis ya, dibawa ke gereja waktu bayi gitu kan. Kita percaya kepada Tuhan gitu ya. Nah, teman-teman, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, Tuhan siapa? Tuhan Yesus, ya, kita mengakui bahwa Dia adalah juru selamat kita. Ya, Dia adalah anak Allah yang dikirim oleh Allah. Ya, karena itu adalah karena Allah itu begitu cinta, begitu sayang kepada kita, ya, makanya Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, satu-satunya anaknya dikirim ke dunia yang jahat ini, dunia yang gelap ini loh, dunia yang penuh dengan kejahatan, ya. Kenapa sih? Di surga lah enak ya. Di surga itu kan enak ya, nggak ada kejahatan, nggak ada sakit, nggak ada yang sedih, semua sukacita di surga. Nah, Tuhan itu mau gitu ya, meninggalkan tempatnya yang nyaman ya, demi siapa? Demi kita. Oke teman-teman, kalau kita lihat di ayat yang ke-16 ya, Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Nah, teman-teman, tadi Tuhan Yesus bilang harus dilahirkan kembali begitu ya. Nah, setelah kita dibaptis ya, kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan selamat ya. Jaminan kita punya surga. Wah, nanti kalau kita mati kita masuk surga, ada Tuhan Yesus di situ. Nah, teman-teman, selama menunggu perjalanan masuk ke surga ini tadi, sampai ke surga maksudnya ya, apa yang harus kita lakukan? Lahir baru tadi itu loh. Apa? Apakah rambutnya dipotong? Jadi baru? Bajunya baru? Sepatunya baru? Bukan. Tapi hati kita, pikiran kita, mulut kita, perkataan kita, ya, perbuatan kita itu harus mencerminkan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya, apa sih Kak itu Kak? Ya, kamu ikut siapa? Ikut Tuhan Yesus kan? Ya, pernah lihat Tuhan Yesus pukul-pukul? Enggak. Pernah lihat Tuhan Yesus tidak taat? Tidak. Ya, Tuhan Yesus itu taat. Tuhan Yesus, buktinya apa Tuhan Yesus taat? Dia mau loh tadi disuruh turun dari surga ke dunia yang tidak enak ini, ya, disalib lagi habis itu. Untuk siapa? Untuk kamu dan Kak Devi, ya. Nah, teman-teman, kita mengikut Tuhan Yesus, ya. Jadi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita omongkan, kita bicarakan gitu ya, apa yang ada di hati kita, apa yang kita lakukan, semuanya harus seperti Tuhan Yesus, ya, harus bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, apa aja ya, kita baca di dalam Alkitab ini banyak sekali loh Tuhan Yesus itu mau apa, Tuhan itu mau apa. Yang paling gampang aja, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ya taat sama orang tua.
Jangan disuruh mamanya ngamuk-ngamuk ya, ngomel-ngomel, mama ini suruh-suruh. Ayo, siapa yang kayak gitu ya? Nggak ada ya, nggak ada. Ya teman-teman, jadi itu loh orang lahir baru ya. Kita itu harus penuh dengan kasih. Wah, gimana caranya Kak supaya penuh dengan kasih? Loh, ya saling mengasihi. Hatinya jangan benci, jangan iri ya. Jangan suka simpan dendam, simpan marah. Karena itu bukan orang yang sudah lahir baru. Kalau orang yang lahir baru, dia akan dipimpin oleh Roh. Dan Roh Kudus akan selalu memimpin kita di jalan yang benar, di jalan yang dimaui oleh Tuhan. Dan itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Nggak mungkin Roh Kudus nyuruh, mencuri. Wah, itu bukan Roh Kudus itu. Ya, itu iblis itu ya. Jangan mengingini harta milik orang lain. Itu perintah Tuhan, jelas sekali ya. Oke. Nah, Roh Kudus itu dia akan terus bersuara di dalam hati kita ya. Suaranya mungkin nggak keras kayak suaranya Kak Devi begini ya, tapi dia akan terus ngomong kepada kita kalau kita berbuat salah ya, kalau kita berbuat dosa. Oke. Nah, kalau kita punya pikiran yang jahat gitu ya, apa? Boleh enggak? Oh ya enggak lah. Ya, karena itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan selalu bilang, pikirkan yang indah, pikirkan yang sedap. Wah, ya, pikirkan yang baik gitu ya. Nah, itu adalah orang yang sudah lahir baru. Ya. Mengampuni. Nah, teman-teman, mengampuni itu juga salah satu ciri anak Tuhan. Ya, orang yang dipimpin Roh dia pasti bisa mengampuni. Susah? Pasti ya. Kita gak salah loh Kak, aku gak salah kok suruh minta maaf, kok aku suruh mengampuni gitu ya. Orang itu yang salah kok, udah biarin aja. Oh, biar dia biar dia jatuh juga Kak. Ya mungkin kamu diceklak sama temenmu begitu ya. Terus kamu tumbling begitu, kamu jatuh begitu ya. Terus kamu marah pasti kan. Kamu ini ya, kamu ceklak begini ya, sekarang aku jatuh. Ya temenmu terus minta maaf gitu ya. Ya sudah, sorry ya. Kita apa? Nggak mau. Biar kamu jatuh gitu. Nah, yo, siapa yang gitu? Ya, tidak mau mengampuni. Oh no, ya. Padahal Tuhan bilang apa? Ampunilah siapa? Orang yang bersalah yang salah kepada kamu, ya. Itu perintah Tuhan. Kalau kamu tidak mau mengampuni, berarti sudah hidup baru belum? Sudah lahir baru? Belum, ya. Karena kita lebih mendengarkan suara yang tadi, yang jelek itu tadi. Sudah, dosa diampuni. Biarin aja, biar jatuh dia. Ya. Nah, tapi kalau kamu mendengarkan suara Roh Kudus pasti bilang, punya hati yang lemah lembut ya, hati yang sabar, hati yang penuh kasih, ayo mengampuni gitu ya. Nah, anak Tuhan pasti mau ya kalau kamu mendengarkan suara Tuhan ya teman-teman. Nah, hari ini kita belajar kalau anak Tuhan harus sudah dilahirkan kembali, harus melakukan apa yang Tuhan senang gitu ya teman-teman. Dan satu hal, kita percaya bahwa siapapun ya yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan binasa. Dia akan menikmati hidup yang kekal, masuk surga bersama Tuhan Yesus. Siapa yang mau masuk surga bersama dengan Tuhan Yesus? Percaya sama Tuhan Yesus ya. Terus lahir baru, hatinya baru, pikirannya baru, mulutnya juga kata-katanya baru, kata-kata yang memberkati ya. Senyum terus kepada teman sesama begitu ya. Selalu ramah, itu anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke teman-teman, bisa dimengerti ya teman-teman. Dari yang panjang seperti ini ya, kita tahu bahwa anak yang sudah dilahirkan kembali ya, dia pasti kelakuannya sudah nggak seperti yang dunia yang gelap tadi itu, yang jahat-jahat. No. Ya. Oke teman-teman, ayat hafalan kita hari ini
Kita ambil dari Yohanes 3 ya, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk selama masa Prapaskah, kita ada project yang harus dilakukan di rumah. Ya teman-teman, projectnya untuk minggu yang pertama adalah project ketaatan. Kita tadi sudah belajar tentang orang yang dilahirkan kembali, dilahirkan di dalam roh, berarti hidup kita menuruti Roh Kudus ya. Nah, Roh Kudus pasti menyuruh kita untuk taat ya. Roh Kudus pasti pingin kita taat ya. Kalau yang bukan Roh Kudus pasti menyuruh kita untuk tidak taat. Nah, kalau kalian sudah percaya sama Tuhan Yesus ya, harus hidup baru, hidup di dalam roh. Nah, untuk minggu ini proyek ketaatannya adalah kita mau taat kepada mama, papa ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita mau belajar nih, belajar apa Kak? Belajar taat ya. Kita belajar untuk melayani ya, melayani di sini orang-orang yang ada di rumah. Kalau kamu disuruh mama, tolong dong bersihin kamarnya. Nah, lakukan dengan segera dan sukacita. Itu adalah anak yang taat. Ya teman-teman, nanti boleh dituliskan ya, dituliskan hari ini, mulai hari ini ya. Tulis hari Minggu. Oh, hari ini Kak, saya membantu mama bersih-bersih, mama ya. Nanti hari Senin tulis lagi gitu ya. Tulis lagi, Kak, hari ini aku beres-beres mainan ya. Aku membantu adik atau kakak untuk bereskan mainan gitu ya. Atau nanti hari Selasa ya. Kak, hari Selasa ini aku bantu papa gitu ya. Bantu papa untuk bersihin mobil atau bersihin motor ya. Atau bersihin rumah begitu ya, bantuin papa ya. Nah teman-teman, proyek ketaatan ini kalian tulis ya, nanti setiap hari Sabtu kalian boleh foto, terus kalian kumpulkan di grup kelas kalian masing-masing ya, kirimkan supaya kakak-kakak juga bisa tahu kalian sudah melakukan proyek ketaatan ini atau tidak. Oke, selamat melakukan proyek ketaatan dan terus menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke? Yeay, ibadah kita sudah berakhir. Ya, teman-teman. Kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ibadah boleh berakhir, tapi hidup yang menyenangkan hati Tuhan belum berakhir, ya. Karena setiap hari hidup kita harus makin bertumbuh ya, terutama hidup rohani kita sebagai anak-anak Tuhan semakin bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tiap hari harus menjadi lebih baik lagi ya. Ya, lebih baik, lebih hormat kepada orang tua, lebih mengasihi saudara-saudara di rumah, kakak di rumah, adik di rumah. Jangan sering-sering bertengkar ya, tidak boleh ya. Karena kasih kepada orang tua, kasih kepada saudara, kasih kepada orang lain adalah bukti nyata kita kasih kepada Tuhan Yesus. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menjalani ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya keseluruhan ibadah yang kita jalani dapat kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan. Kak Dodi tetap berkata, salam sehat, penuh sukacita. Selamat menikmati hari libur kalian. Selamat menikmati hari bersama dengan keluarga kalian.
Tuhan Yesus memberkati. Bye. Happy Sunday.